pendidikan dihantam pandemi COVID-19. Fenomena permasalahan daring terus menghantui para pelajar dan orang tua. Isabel Caroline, salah satu pelajar SMP negeri di Kudus, Jawa Tengah, sebuah contoh pelajar Indonesia yang harus menerima pahitnya pendidikan saat ini. Anak kedua dari 3 bersaudara dan ayah korban PHK ini sangat terpukul ketika pihak sekolah memutuskan untuk melaksanakan daring. Sedih melihat ekonomi keluarganya yang masih dalam kesulitan. Pas pertama putuskan masuk sekolah untuk daring, saya bingung untuk melaksanakan daring karena di rumah tidak ada HP. Ketika ada uang baru saya membeli satu untuk digunakan 3 orang, 2 orang saudara. Itu pun daring pun tidak penuh. Daring itu saya sering bolos karena handphone digunakan oleh 2 saudara saya. Saya pun sedih dan saya pun untuk mengkonfirmasi kepada pihak sekolah untuk meminjamkan HP. Akhirnya tadi pagi saya ke sekolahan melaksanakan PTS menggunakan laptop guru. Khususnya untuk masalah pandemi ini Pak ya, terus terang paling berat Pak. Paling beratnya karena apa? Kita butuh kuota, satu, keduanya juga sarana otomatis elektroniknya kayak handphone kan jadi masalah buat saya berkeluarga karena keadaan seperti ini. Nah itu yang menjadi kendala. Meski pihak sekolah menawarkan untuk meminjami HP, tapi rasa ketakutan lebih besar jika HP tersebut rusak dan ia harus menggantinya. HP yang dari sekolah tuh rusak, takut saya disalahkan, takut saya disalahkan. Enaknya saya bisa mengikuti daring full dan PTS. Saya berterima kasih kepada pihak SMP 2 Kudus dan wali kelas saya, Bu Etik, dan kepala sekolah Bapak Sujarwo. Sistem pembelajaran di tengah pandemi ini tidak mudah untuk bisa diterima oleh semua pihak, termasuk dari anak didik dan wali murid. Karena kondisi ekonomi ini sangat tidak menentu, terutama wali-wali murid kita banyak yang pendapatannya setiap bulannya juga tidak menentu, apalagi setiap harinya. Fasilitas yang harus dipenuhi oleh anak-anak didik kita ini harus punya kuota dan punya HP Android. Ini tidak mudah bagi orang-orang tua kita untuk menyiapkan itu. Seperti Mbak Isabella Caroline ini untuk mengerjakan soal-soal dari sekolahan ini sangat memprihatinkan karena HP bergantian dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Permasalahan Isabel mendapat simpati dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua DPC PKB Kudus Mukhasiron beserta Bendahara Suparno Senin 14 September memberikan HP baru kepada Isabel di rumah Desa Ngangu Wali Kudus, Jawa Tengah. Mukhasiron berharap agar semua pihak bisa peka dan peduli terhadap keadaan sekelilingnya dan memberikan HP baru ini semoga bisa mengatasi dan tetap menjaga semangat belajar Isabel di tengah pandemi COVID-19. Saya berterima kasih karena saya sudah diberi HP gratis dan saya lebih tenang. Kemarin saya dari pihak sekolah meminjamkan handphone, saya pun ketakutan jika rusak atau kotor. Sekarang saya lebih bebas menggunakannya.
Kalau kita semua membiarkan kondisi ini berjalan seperti apa adanya, kita akan kehilangan satu generasi. Dan proses daring ini hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tidak bisa mentransfer bagaimana etika-etika dalam pembelajaran. Untuk itu kami menghimbau kepada semua pihak untuk peduli kepada anak-anak kita dalam proses pendampingan, termasuk memfasilitasi proses pembelajaran daring ini. Bagi anak-anakku sekalian yang belajar di semua tingkatan, kalau ada problem dalam proses pembelajaran di tengah pandemi ini, sesering mungkin melakukan komunikasi dengan pihak sekolahan, guru-guru, termasuk orang tua, bahkan pemerintah setempat, supaya benar-benar bisa terperhatikan dengan baik. Kepada semua pelajar di Indonesia, jangan takut untuk mencoba. Jika ada kendala, bicarakanlah. Pasti di situ ada titik solusinya.